Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kuliah kita ya. Jadi malam ini kita masih lanjut materi lah ya. Kita kuis ya. Saya baru mulai nyusun soal-soalnya ya. Kuisnya online nanti ya. Oke, Pak. Ujian online aja nanti kuisnya ya. Jadi jawab soal secara online. Oke, jadi materi malam ini kita akan belajar ini. Ada satu aplikasi simulator lagi namanya Freezing ya. Kalau mau cari di YouTube banyak tutorial ini. Nah, aplikasi simulator ini gunanya untuk mensimulasikan gambar sketnya ya. Jadi kalau ingin menggambar rangkaian elektriknya dengan atau berbasis microcontroller Arduino. Nah, sudah saya pasang nih link tutorialnya ya, yang berupa web ya. Kalau mau cari sendiri juga banyak nih tutorialnya ya. Di webnya Freezing sendiri juga banyak tutorialnya, tentu berbahasa sana ya. Ini saya carikan yang berbahasa Indonesia. Terus link download aplikasinya ini sudah saya siapkan juga. Kamu bisa download sendiri. Free ini ya, bisa di-download bebas ya. Kalau meskipun di web resminya kita bisa ngasih donasi juga ya. Tapi yang free-nya ada banyak di internet sedia. Oke, nah kalau kita jalankan, jadi kalau kamu download bentuknya nanti dia file ini ya, file zip ya. Nah, ini hasilnya ya. Tinggal diekstrak aja. Kamu download, ekstrak. Jadi hasil downloadnya sebuah file zip. Ya seperti ini ya, file zip seperti ini ya. File zip seperti ini ya. Oh ini ada yang mau itu lagi. Nah, saya salah setting tadi. Oke. Nah terus tinggal diekstrak nanti di dalam folder hasil ekstraknya kamu tinggal mengklik aplikasi Freezing ini ya. Freezing namanya. Oke, seperti ini. Kalau kamu klik nanti dia akan running. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Nah, awalnya kosong ya. Awalnya kosong hanya ada sebuah board seperti ini ya, board tempat naruh komponennya ya. Jadi misalnya ini saya demokan ya cara menggunakannya ya. Kalau kita mau merangkai, karena microcontrollernya nggak cuma Arduino sebenarnya dengan simulator ini ya, yang bisa nah, tapi pada contoh kalau rangkaian dengan microcontrollernya Arduino, maka menu set sini, ini menu pencarian part ini kita ketikkan di sini. Sorry ya, ini saya agak lambat ini. Banyak aplikasi yang jalannya. Ini di menu set kita ketikkan Arduino gitu supaya nanti langsung menuju ke ini. Tunggu ya, kalau kita klik, kita bisa ngetik di sini. Nah, ini, oke. Sorry ini saya tutup dulu. Ini kamu bisa melihat. Nah, sorry. Nah, di menu set ini ya. Di menu set ini, misalnya saya mau nyari Arduino ya, tinggal saya ketikkan Arduino. Sorry. Ini melek nih komputer saya. Di menu setnya ini ya. Nah, ini kalau kita ketikkan komponen yang pertama kita cari tentu microcontrollernya ya. Sebenarnya ini sudah kelihatan. Nah, ini tadi saya sudah mencoba tadi. Jadi misalnya kita klik Arduino. Nah, gitu ya. Uno. Nah, gitu ya. Sekalian tipenya. Kalau kita enter, maka dia akan mencari gambar komponen yang mau kita rangkai gitu ya. Misalnya, nah ini sudah ketemu ini. Oh, ada banyak tipe Arduino yang disediakan di simulator ini ya. Ini contohnya.
akan muncul nanti di sini ya. Nah, di sini muncul jenis-jenis Arduino yang disediakan. Nah, misalnya kita mau pakai yang, nah tunggu dia searchingnya 100% ya, tinggal kita pilih nanti. Kalau yang paling canggih nih sebenarnya jenis Arduino ini yang namanya object block ya. Arduino object block. Jadi memprogramnya dengan pemrograman objek. Lebih keren, tapi lebih mahal ini. Pemrograman object block tuh contohnya kalau kamu buat aplikasi mobile dengan app inventor ya. Nah, kita memprogram IoT ini bisa juga. Jadi codingnya enak, mudah kalau dengan objek. Nah, oke. Nah, jadi misalnya ini ya saya mau milih ini Arduino yang ini ya. Nah, ini tinggal saya klik, terus saya geser. Seri-seri. Nah, ini ya, ini. Nah, ini saya geser sini. Muncul ya. Terus ya, saya lambat nih komputer saya. Nah, tunggu. Lagi muter-muter komputer saya ya. Nah, sudah ya, muncul ya. Nah, ini ya. Nah, ini muncul. Itu tinggal kita dekatkan. Nah, ini. Jadi papan boardnya sudah siap, Arduino sudah ada. Sekarang kita yang mudah ya kita coba membuat rangkaian lampu LED kemarin ya, yang pertama ya. Jadi saya butuh komponen LED, ketikkan aja di sini LED. Nah, ya. Nah, nanti dia akan mencari kalau kita terus enter. Nah, akan dicari jenis komponen LED ya. Jadi ada banyak sebenarnya. Ada yang lampu 7 segmen itu ya, yang kayak angka di jam itu ya, di jam digital itu ya. Itu juga disebut lampu LED juga gitu ya. Tentu yang kita cari adalah lampu LED yang paling sederhana dulu ya. Nanti di simulator ini ada contoh-contoh juga. Contohnya ada banyak ya. Nah, bahkan di antara contoh-contohnya itu sudah disertai dengan codingnya ya. Nah, cuman yang perlu kamu catat di sini bahwa mungkin saya bisa mengeluarkan di soal quiz nanti ya, bahwa bedanya simulator ini dengan simulator Arduino Sim yang sudah kita pelajari. Kalau di sini bisa di running ya, codingnya tuh bisa kita ngetik codingnya nanti, tapi nggak bisa di running di sini. Jadi kalau mau running kita harus mengkonekkan simulator FreeSync ini dengan IDE Arduino-nya ya. Kita konekkan, mengkonekkan portnya saja ya, port USB-nya ya. Nah, terus runningnya di Arduino-nian gitu ya, nggak bisa di simulatornya ini. Nah, ini kalau saya lihat kelemahannya dari aplikasi. Jadi kelebihannya adalah kita bisa menggambar skema rangkaian. Kalau di Arduino Sim kan nggak bisa kita menggambar skema rangkaian ya. Kita hanya bisa mengupload programnya ya. Kalau di Arduino Sim yang sudah pernah kita coba. Kalau di sini kita bisa menggambar sket rangkaiannya, tapi tidak bisa merunning programnya. Itu bedanya ya, antara simulator FreeSync dengan simulator Arduino Sim. Nah, kita tunggu ini 100%, baru kita cari, tadi kita mau nyari komponen LED ya. Nah, kita cari, ini ada banyak komponen LED ya. Kalau ini lengkap ya. Nah, misalnya ini ya, kita mau nyari LED seperti ini. LED 3 mm 1,8 volt. Oke, ini kita klik. Kalau kita tarik ke sini, nah tinggal kita pasang. Misalnya kita pasang di kaki mana gitu ya. Nah, misalnya di kaki sini, misalnya gitu ya. Oke. Kita tunggu ya. Nanti dia akan tergambar di situ ya. Nah, sudah muncul ya. Nah, habis itu kita ingat bahwa untuk menyalakan lampu LED kita butuh resistor ya untuk menahan hambatan biar tidak terlalu besar, harus yang masuk ke resistor, itu komponen penghambat arus ya. Nah, kita ketikkan nama komponennya, harus tahu ya, resistor. Nah, saya ketikkan ini. Sebenarnya kamu nyari di gambar sini bisa sih, tapi lama kalau nyari di gambar-gambar. Di kelompok gambar rangkaian ini. Cari sikok-sikok bisa. Nah, namun kita tahu nama komponennya, ketikkan aja langsung di sini, nanti dia akan cepat munculnya ya. Nah, ini sudah mulai muncul ya.
Nah, yang kita cari kan yang seperti ini ya. Resistor. Nah, cuman kita nggak bisa milih ukurannya nih. Ini ukuran standarnya 1 kilo. 1 kilo ohm ya. Jadi kita hambat dengan, oh ada sih pilihan yang lain, ada ini lain ukurannya ya, ini lain. Ini resistor yang bisa diatur ya, tensiometer itu ya. Oke, misalnya, oh belum nih, belum 100% ya. Kita tunggu sampai 100%. Oke, nah sudah ini. Baru kita klik, terus kita drag ya, kliknya jangan dilepas ini ya. Arahkan dulu. Nah, ini kan kita arahkan, kita gandengkan dengan kaki satunya ya, kaki positifnya ya. Nah, gini ya, kaki positif dari lampu LED-nya ya. Kaki positif, ini kaki negatif ya, atau masuk ke ground nanti ya. Nah, sudah. Sekarang kita tinggal bikin kabelnya. Kalau kabel itu nama komponennya di sini wire ya. Wire gitu ya. Bahasa Inggrisnya kabel. Ini. Kalau kita enter, nanti akan muncul komponen kabel. Wire. Oh, atau kalau kabel itu kita klik langsung di. Sorry ya. Kita klik dari portnya, kita tarik, nanti dia akan narik kabel ya. Tunggu ya, tunggu ini 100% ya. Sorry. Nah, tidak perlu kalau komponen kabel hubungnya tidak perlu mencari di bagian parts, ini namanya parts ya. Atau spare partnya, spare komponen elektroniknya ya. Tunggu ini 100% ya. Ini tunggu 100%. Kalau kabel misalnya gini, yang positifnya mau saya ambil dari kaki 13 ya. Nah, tapi belum mau, dia harus nunggu ini 100% dulu dia. Nah, nggak mau dia, harus karena terlanjur kita mengetikkan di search. Ini lambat karena kita komputer saya sambil online Zoom ini, jadi berat komputer saya ini. Kalau nggak ada Zoom-nya ya dia akan nggak lambat gini. Oke, nah itu kan ya. Jadi misalnya saya pengen kaki positifnya saya ambil dari kaki 13 ini, ya, jadi saya tarik ya. Nah, oke. Terus saya hubungkan di mana ya? Di sini. Di sini misalnya ya. Atau ini saya pindah. Nah. Oh sorry, ini harusnya saya pindahnya. Gini ya, saya pindah. Kayak gini, terus ini saya pindah juga ke sini. Oh, jangan kita hapus bisa nih. Delete. Oh, saya ulang lagi ya. Dari sini langsung tarik ke. Nah, ini harus sabar. Saya klik. Nah, oke. Terus ujungnya saya luruskan dia mau naik ke sini. Nah, gitu ya. Oke, terus, nah yang kabel kaki lampu satunya ini masuk ke ground ya. Ground bisa ngambil dari sini boleh, atau ngambil yang di sini juga sama aja ya. Di sini ada groundnya aja ini. Nah, kita ambil yang dekat aja di sini ya. Ini ground. Kita tarik langsung ke sini. Nah, ini. Oke, ini masih masuk ke lampu ya. Nah, supaya enak, ini warna kabelnya juga bisa kita ganti. Misalnya kalau positif biasanya warnanya kan merah ya. Ini merah. Oke, nah sudah, rangkaiannya sudah jadi. Nah, ini contoh simulator ini, udah selesai nih. Nah, kalau kita mau ngasih programnya, codingnya ya. Nah, codingnya caranya ketik Windows, terus pilih Open Programming Window. Nah, itu ngetikkan programnya. Tapi program ini nggak bisa di running di sini ya, di simulator ini. Nah, ini tadi saya udah ngetik nih. Programnya seperti ini gitu ya. Kamu ngopi boleh, bisa nih di copy pastekan aja dari tutorial atau dari apa yang pernah kamu ketik misalnya, boleh di sini pastekan. Tuh. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Bisa nih kalau mau nyebutin gambar-gambar yang lainnya. Jadi setidaknya kita sudah belajar 2 simulator, ada simulator Arduino Sim, itu yang kita coba seperti ini ya. Nah, ada simulator yang lain namanya FreeSync. Masing-masing punya kelebihan kekurangan. Yang ini namanya Sim ya. Kalau simulator yang ini kelebihannya adalah codingnya bisa di running. Tapi kita menggambar sketch
rangkaian elektroniknya ya. Tuh, tapi kalau dengan simulator phishing kita kelebihannya adalah kita bisa menggambar rangkaiannya, tapi sebaliknya codingnya tidak bisa di running gitu ya. Kalau mau nge-running ini caranya ada banyak tutorialnya, kamu cari di YouTube cara merunning program di phishing gitu ya ke Arduino ya. Caranya ini portnya ini nanti dikodkan dengan, jadi kamu menjalankan Arduino SIM-nya gitu ya. Nah ini. Terus tadi saya sudah berusaha nyoba tapi karena komputer saya berat ini tadi nggak berhasil connect tadi. Nah, jadi portnya ini harus terisi dengan portnya Arduino yang beneran yang ada di setup control panelnya Windows ya. Kalau ini terisi dengan port dari Arduino yang kita pakai beneran, nanti ini bisa terupload ke Arduino-nya gitu ya. Kalau sudah terupload, berarti runningnya di Arduino-nya nih gitu ya. Nah, ini kelebihan dari simulator ini. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Halo, kamu. Kalau ada yang mau nyoba download dulu boleh. Coba, siapa yang mau download? Atau ada yang sudah nyoba download aplikasinya? Mudah nih, tinggal di download atau di ekstrak jalannya. Ada? Ada yang udah nyoba? Nah, ini kalau dengan simulator ini kamu nggak ada alasan lagi nih yang belum pernah presentasi. Saya belum punya beli alatnya Pak. Ya udah usah beli alatnya, pakai ini jadi. Ya. Yang penting gambar rangkaian kamu bener ya. Coba siapa yang kalau yang sudah download langsung diekstrak, coba jalankan, coba gambar rangkaian yang sederhana. Niru yang saya bikin tadi jadi. Sudah Pak. Sudah Pak. Terus siapa yang ada yang sudah selesai menggambar? Sudah Pak. Sudah Pak. Apa namanya? Nah, saya dengar suara cewek ini. Siapa? Sudah Pak. Oke, mau presentasi boleh. Sudah Pak. Saya bikin kamu host ya. Coba. Oh, sorry ini. Siska ya. Nah, biar semuanya presentasi ya. Kamu semuanya harus presentasi. Semuanya susah saya ngasih. Si Siska ya. Nah, kamu sudah host kamu. Ini Pak. Tentu ini harus pakai laptop yang enak ya. Harus pakai laptop. Kalau pakai HP nggak bisa. Nah, oke ini sudah ya. Nah, mudah kan gambarnya kan? Ya Pak. Itu gue. Sudah kamu isi codingnya? Coba pilih Windows. Oh ini sih Pak Terus, belum. nah jadi untuk isi codingnya di situ bisa. Nah gitu ya. Ya. Jadi itu bisa kamu isi codingnya ya. Bisa ngopi dari tutorial lain boleh. Cuman kalau untuk running kamu cari tutorialnya di YouTube atau di web banyak itu cara mengupload atau menjalankan coding yang ada di FreeSync ini ke Arduino-nya ya. Ya caranya di setting itunya, di setting jalur USB-nya. Kamu pakai USB berapa di Arduino-nya gitu. Oke, cukup, silakan ditutup. Kalau ada teman yang lainnya mau nunjukkan boleh ya. Syukur sudah diisi programnya. Nah, jadi kamu bisa menggambar rangkaian dengan gambar yang bagus ya kalau pakai sketch ini ya. Kamu ini teknik informatika. Kalau saya dulu ya di kampus S1 saya, teknik informatika itu masuknya ke teknik elektro. Teknik fakultas teknik, bukan ilmu komputer. Kalau saya dulu ilmu komputer itu masuknya fakultas MIPA. Jadi belajarnya matematika dulu saya. Matematika, programming. Nah, dua itu aja, matematika, programming, statistik. Itu mata kuliahnya. Elektroniknya ada mata kuliah elektronik ya, sama mikrokomputer itu yang enggak elektronik. Tapi malah enggak banyak. Kuliahnya matematika sama programming. Nah, kalau yang teknik informatika ini yang sebenarnya belajar ada elektroniknya gitu. Nah, kamu ini karena jurusan program kerja teknik informatika, tapi ada di Fakultas Ilmu Komputer. Ya sudah, belajar aja semua ya. Ada lagi yang mau presentasi? Semua bisa dipelajari ya, asal galak baca ya. Belajar itu membaca caranya. Banyak-banyaklah membaca.
Kalau ada yang mau presentasi, bilang ke Siska, minta jadi host itu. Ada nggak yang mau presentasi nih? Nunjukkan sudah bisa menggambar dengan fixing. Atau sambil saya presentasikan lagi, tolong balikkan ke saya hostnya si Siska. Bagaimana kalau kita mau melihat contoh-contoh gambar rangkaian yang ada di fixing ya. Jadi di situ sudah disediakan contoh-contohnya, ada banyak sekali. Bisa kamu pakai untuk menjawab tugas ya. Jadi tugas-tugas kamu sebelumnya itu sebenarnya bisa dijawab dengan ini. Balikkan hostnya ke saya ya. Caranya klik nama saya itu terus pilih host ya. Make a host ya. Siapa sih Sky? Di partisipan klik nama saya. Nah, oke. Sky. Nah, saya demokan sekarang. Berikutnya adalah bagaimana kalau kita mau melihat contoh-contoh rangkaian yang sudah disediakan oleh Fritzing. Kita pilih file. Tunggu ya, di proses ya. Di menu file itu nanti ada contoh-contoh rangkaian komponen baik digital ya, jadi digital maupun yang menggunakan sensor analog. Tinggal kita pilih di situ ya. Kita pilih, nah file terus pilih open example. Nah, ya. Arduino, nah, karena kita pakai Arduino. Terus, nah mau pilih yang mana? Yang digital atau yang analog atau yang berbasis sensor ya. Nah, sensornya ini macam-macam, motion, rotor itu sensor gerak, ya. Sensor temperatur, nah, suhu ya. Nah, sensor sentuh ada nih. Terus cahaya, ada LED ya. Nah, itu ada blink, nah, terusnya itu ya. Nah, kita coba satu ya. Kita coba satu sensor contoh rangkaian ini blink. Ini yang paling sederhana. Blink itu lampu LED lah ya. Yang seperti yang kita buat ini. Yang paling sederhana nih. Kita klik. Nah, akan di load ya. Contoh gambar rangkaian komponen yang disediakan oleh Fritzing. Kalau kamu buka tadi ada banyak ya, sudah ada puluhan ya contoh-contoh yang itu. Mungkin komponen sudah cukup lengkap di situ ya. Kalau kamu mau belajar bagaimana komponen apa misalnya sensor ultrasound gitu, ultrasonik, sensor suhu tadi ya. Nah ini, nah dia simpel aja rangkaiannya dia. Aja semuanya. Lampu LED kamu tuh langsung dicolokkan di kaki positifnya ada di kaki 13, terus kaki negatifnya masukkan di ground. Nah ini bisa seperti ini. Jalan juga nyala kalau kamu upload dengan codingnya, ini Arduino-nya akan jalan. Ini paling sederhana ya. Tapi hati-hati ini. Nah, tapi kalau ke kaki sini dia biasanya harusnya benar sih, kurang dari 3 volt ini harusnya. Sekitar 1,5 1,8 ini harusnya. Jadi nggak akan kebesaran lah harusnya. Nah, kalaupun ini nggak ada resistor tadi, nggak akan kebesaran. Ya akan risiko kebesaran kalau kamu ngasih arusnya dari sini, karena di sini bisa volt ini kan. Jadi apa? Untuk output tegangan ya. Nah, kalau kamu sudah memunculkan contoh diagram komponennya, kalau pengen lihat codingnya gimana? Ya sama. Kalau punya saya seperti ini. Kalau punya kamu mungkin ada tombol coding di sini, bisa kamu klik langsung. Kalau punya saya ini ngeklik Windows, Open Programming Window, nah gitu. Nah, akan muncul untuk contoh blink ini dia ternyata sudah dilengkapi dengan codingnya. Ya. Karena tadi saya nyoba buka-buka, tidak semua contoh diagramnya dilengkapi dengan codingnya. Ada yang tidak. Gitu. Kalau tidak ya berarti kita harus nyari sendiri codingnya. Ada di tutorial lain atau kita program sendiri. Contohnya. Programnya ya. Kakinya aja divariasi. Pada contoh ini kakinya masuk pakai kaki 13. Positifnya berarti nah, gitu ya. Kalau kita buka contoh yang lain, ada dia yang nggak ada codingnya ya. Jadi kalau yang nggak ada codingnya kita cari sendiri. Misalnya yang traffic light ini nggak salah. Kalau kamu buka yang traffic light ya. Jadi kalau kemarin Anda tugas membuat lampu traffic light, nah, jawabannya ada di sini. Tapi pada contoh ini
Ini juga traffic light yang masih sederhana ya. Kita lihat ya, gambarnya kayak apa ya. Kadang butuh waktu nih loadingnya. Nah ini gambar komponen traffic light. Nah ini kalau ini traffic light-nya adalah atur lampu di jalan sama lampu untuk apa nih pejalan kaki pedestrian. Kita lihat ya. Nah ini. Jadi yang dua ini lampu untuk pedestrian ya, orang yang nyebrang jalan ya. Menit ya. Nah ini untuk pedestrian. Satunya lagi untuk lampu jalannya ya. Jadi ada 3 lampu hijau, kuning, merah. Kalau pedestriannya hanya merah kuning. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, tapi ini jalannya cuma ada 1 jalan berarti. Bagaimana kalau jalannya di simpang 4? Berarti ini harus ada 4 ya. Lampu kayak gininya ada 4. Tinggal ngatur kakinya aja deh. Ngatur kakinya. Tuh, jadi nah, kalau yang contoh ini, contoh lampu traffic light bawaan dari aplikasi FreeSync ini, kalau saya coba open programming window-nya dia kosong ya, artinya program ini nggak disertai dengan codingnya. Jadi kamu harus bikin dia codingnya atau nyari di tutorial yang lain. Gitu ya. Jadi ini nggak disertai dengan coding. Tapi saya lihat tadi beberapa sudah banyak yang disertai dengan contoh codingnya gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Atau dia mau presentasi lagi boleh? Ya, Pak. Jadi setidaknya kalau kamu tidak sanggup beli alatnya ya kamu demokan pakai ini. Kalau nanti kita praktikum. Ya. Ini sudah mendekati realnya nih, sudah dekat dengan realnya nih. Nah, satu lagi kelebihan kalau kita menggunakan FreeSync ini, andaikan kita sudah punya gambar komponennya nih ya, terus saya mau menggambar rangkaian elektroniknya, untuk dia kan kepentingannya untuk dibuat rangkaian PCB-nya ya. Nah, tinggal kita klik skematik ini. Kita klik skematik ini, bahkan ini ada juga tombol PCB ya. Nah, ini ya. Jadi rangkaian elektronik sebenarnya seperti ini gitu ya, rangkaian elektroniknya. Nah, ini ya kita harus tahu lah ini. Kita orang teknik informatika. Ada elektroniknya itu kok gitu nih, karena komputer itu elektronik. Nah, jadi ini gambar elektroniknya. Terus kalau mau dibuat PCB, nah kalau zaman sekarang, nah PCB-nya seperti ini. Kalau kamu nak bikin PCB-nya ya, misalnya kamu dapat project microcontroller ya harus dibentuk PCB, enggak bisa pakai breadboard tadi ya, pakai board yang enggak simple tadi, yang rumit tadi, harus dibentuk PCB ini sehingga perangkat mikrokontrolnya simple, hanya di satu PCB ya, tinggal dikasih kabel arus, terus jalurkan ke pasang outputnya apa, ke lampu LED atau ke sensor apa gitu ya. Itu sudah mudah ya. Nah, tentu untuk bikin PCB ini ada tekniknya sendiri. Ini kalau orang teknik elektro ada mata kuliahnya ini membuat PCB itu. Nah, tapi kalau zaman sekarang mudah, kamu di online itu banyak nih orang apa yang menerima pesanan untuk bikin PCB. Kamu cari di online ya di web untuk yang menerima order membuat PCB ini ada banyak di internet. Jadi kamu tinggal ngirim gambarnya kamu ini, nanti dia akan ngasih harga ya. Nah, ada kalau dapat PCB-nya, bahkan mungkin kamu minta komponennya juga bisa beli ke tempat itu deh. Nah, misalnya butuh apa Arduino-nya ya. Mungkin IC-nya saja yang kamu butuhkan ya. Nah, terus apa sensor gitu ya. Nah, nanti bisa dikirimkan sekaligus sensornya, tinggal kita pasang jadi tinggal make gitu ya. Itu ada itu. Cuman saya belum searching itu webnya apa ya untuk membuat rangkaian PCB ini. Ini bisa pesan online PCB-nya. Jadi kita nggak perlu pening kalau kita bukan orang teknik elektronian yang ngerti teknik bikin PCB. Karena ini ada mata kuliahnya kalau teknik elektronik. Itu bisa pesan online. Nah, ya. Nah, tapi setidaknya kita sudah tahu dari rangkaian dasarnya ini. Ya. Kalaupun kita misalnya kamu dapat project microcontroller mau dikalikan ya,
Kalau proyeknya besar, sikat aja proyek ya. Konsultasi dengan saya boleh. Kita cari nanti yang kita cari CV-nya boleh, pinjam bendera ya. Adanya kita rangkai, kita program ya. Kita pasang ya. Gitu contohnya. Ini atau apa kelebihan dari ini apa aplikasi simulator freezing ya. Jadi untuk menggambar rangkaian elektronik dari microcontroller yang mau kita kerjakan proyeknya. Oke, sudah 35 menit. Ada yang mau presentasi? Kuliah kita sih. Pak. Siapa namanya? Rianda, Pak. Oke, Rianda. Silakan, kamu sudah gambar apa kamu? Ini saya lihat pakai laptop semua ya. 3 ini nggak mengeluarkan, ada 2 nih. Tidak memunculkan videonya ini. Munculkan videonya. Oke, ini sudah ada. Wah, ini sudah gambar lampu LED yang itu ya. Yang pakai buzzer, Pak. Oke, buzzer Yang ini tugas kamu kemarin. ngambil dari example Enggak, atau Pak. gambar sendiri? Yang tadi gambar sendiri, Pak. Oke. Nah, ada codingnya nih. Belum, Pak. Bisa nyari codingnya ya. Codingnya yang di tugas kemarin, Pak. Oh, ini lampu sirine ya. Jadi kalau Sirina, Pak. kayak sirine di mobil polisi itu ya. Iya, betul, Pak. Ya, jadi Yang lampunya merah biru, bergerak merah biru, ke kanan Pak. ke kiri gitu ya. Ya. Betul, Pak. Hanya kelip-kelip atau bergerak ke kanan ke kiri dia? Geser kanan kiri, Pak, sama ganti merah biru, merah biru. Oh. Oke. Bagus. Kodenya bisa nunjukin kamu kodenya? Punya nggak kodenya? Oh, ada, Pak, sebentar, Pak. Coba aja kamu praktekkan, di copy aja lah. Kalau udah punya kodenya, terus kopikan di sini. Nah. Ini kamu ada 2 ya komponennya. Bisa jalan itu. Kalau punya saya biasanya muncul di window terpisah itu. Kalau mau pakai Linux ini juga ada yang jalan di versi Linux ya, FreeSync ini. Tapi versi terbarunya dia yang jalan di Windows ya. Ini, Pak. Ya. Itu tempat mengetik codingnya ya. Nah, cuman untuk uji cobanya harus dipasang di Arduino dia. Tidak bisa di running di simulatornya ya. Ini lama kita sambil jalani aplikasi meeting ya. Kalau aplikasi meeting tidak biasanya kenceng dia tadi. Saya nyoba dari sini. Memang aplikasi meeting itu berat ya. Dia butuh memori besar, butuh bandwidth ya. Mau tinggal 2 menit lagi. Nah, mungkin karena materi kita malam ini hanya singkat seperti itu ya. Kalau ini habis 40 menit ya sudah cukup lah ya. Kamu bisa lah ya ngerjain tugasnya. Bisa nggak keluar nih codingnya? Tinggal 2 menit lagi nih remaining. Kalau di Arduino-nya sudah, Pak. Sudah ya? Di ini, Pak, di-upload. Oke. Ya, jadi itu materi kita malam ini. Silakan ditutup. Siapa tadi nih? Yanda ya. Oke. Nah, tugasnya sekarang adalah coba semua tugas rangkaian yang pernah kamu kerjakan itu kamu gambar diagram komponennya dengan fitsing ini. Dari tugas 1 sampai 5 lah ya. Itu kamu gambar dengan fitsing itu tugas untuk malam ini ya. Langsung diupload di tugas ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kuliah kita sampai di sini. Kalau ini tadi saya rekam ya, nanti videonya saya upload jadi ya. Pastikan kamu aktif di tugas dan forum ya, learning. Yang minggu kemarin belum sempat saya kasih grid ini, belum saya tanggapi juga forumnya, tapi tetap kamu aktif nanti
Besok saya tanggapi jadi ini forumnya. Nah, mungkin minggu depan kita tugasnya adalah mengerjakan kuis ya. Kalau ada materi ya mungkin materi dulu. Kuisnya nggak usah lama-lama, paling sekitar 30 menit ya. Itu sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.